batang baetan to kalunan ya puna pusing erane to nampaya ke tun mahalang ai ke apan patana kayu itu Bambang Sari apa puna kadu makajela ang puna aji rombong itu rombongan bo di ayo rumah anak resmi bangunan Pokesmas aja paling hai kada berah tere pencil ayak ko jebenye meson mga rombongan bo di tahun jadi resmi rumah sakit jadi bangun bina bulan jadi bulan cukup peta Kumajangan nanti ini juga sekali ngurus peresmian Puskesmas Subang Penyahuan itu kan keselamatan dari sudah jalan kulo dapat baca selaku pelaksana mengaturkan dike iya pembangunan di kecamatan sampai desa-desa. Mudah-mudahan kepala koda para nanying doa akala. Mudah-mudahan bah umure panjang dan bahagia. Sampai dunia di jamaah. Apa silakan bebe para bapak nanti kapal jadi maja. Palus mangidak rumah dawa pampalu dangguan harapi upah anak lima lapang mamulang kari tukadu umpajang apa keton menanada jalan supaya sampai tujuan
camat kah? Kayak narai kau? Ustaz. Mulia sekali ini, jadi ustaz. Tadi yang menampung tawar bertiga, yang menarik berdua. Apa nih? Tiga. Mana lagi? Ada, habis. Kan ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini, tapi 2 amplopnya. Ikam paling tinggi awal Ikam jadi tentara. Ikam membaginya lah sama. Limitnya dalamnya itu hitung aja Ikam kena berapa dalamnya dibagi. Jangan dibagi gitu, dibagi anu. Ini kacau pembagian nih. Dua aja. Daripada kita salah. Ingat itu. Kasih semuanya ya, makasih. Habis duitnya. Duduk kembali. Demi kelancaran dan suksesnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, menadahkan kedua tangan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya pimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabb, Tuhan sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat, berharap keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu, sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk pada para utusan mulia-Mu, khususnya
demi kesuksesan rangkaian kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong, dan sudut gedung dari Puskesmas Kecamatan Bukit Santuai ini dengan pancaran nur ilahiyah-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepadamu. Ya Allah, ya Alim, sumber segala pengetahuan, berikanlah kami keberkahan pada acara hari ini, lancarkanlah dan kesukseskanlah acara kami pada hari ini. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang di jalan-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bibarik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, berikutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan selamat datang dari Baldi Jemaat Bukit Santuai kepada Bapak Situ Kristian SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Sasti Astu, tabe selamat lingkungan lantai, salam sujud kendeng melempang, adil katalino, baju ramin ke surga. Harus. Yang kami hormati Bapak Bupati Kota Rangin Timur, Setda Kabupaten Kota Rangin Timur, anggota DPR Kabupaten Kota Rangin Timur, Kepala OPD Kabupaten Kota Rangin Timur, Kepala Desa Sekecamatan Bukit Santuai, Kepala UPT Dinas Stansi di wilayah Kecamatan Bukit Santuai, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita sekalian masih diberi kesempatan berkumpul dan menyaksikan bersama-sama dalam acara peresmian sarana fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas Tumbang Penyehuan Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Rangin Timur. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kecamatan Bukit Santuai mengucapkan selamat datang kepada Bupati, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Kota Rangin Timur dan serta rombongan Bapak, Ibu, dan segenap hadirin. Hadirin yang saya hormati, di antara sekian banyak agenda pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Sebab kesehatan adalah salah satu faktor penentu kesejahteraan dan kemakmuran bangsa di masa depan. Pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah baik pusat maupun daerah bersama masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang optimal dengan meningkatkannya umur harapan hidup, dan hal ini dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringan
termasuk puskesmas, pembantu, dan pusyandu, serta peran dan serta aktif masyarakat itu sendiri. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat maupun menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta mengundang terwujudnya kecamatan sehat dan menyelenggarakan program dan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini selalu berupaya memfasilitasi dan secara bertahap menyediakan sarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, di mana salah satunya pada hari ini akan diresmikan, yaitu Puskesmas Tumbang Sangai Penyehuang Kecamatan Bukit Santuai, yang merupakan relokasi bangunan puskesmas yang pertama, mengingat puskesmas sebelumnya sangat rawan jika ada musim banjir di wilayah desa Tumbang Penyehuang Kecamatan Bukit Santuai. Saya berharap pula kepada petugas puskesmas kiranya dapat melayani masyarakat secara optimal, termasuk oleh petugas-petugas bidan desa yang ada di desa-desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tumbang Penyehuang, dengan tetap melayani masyarakat dengan sopan serta ramah dan dapat melayani kesehatan masyarakat yang profesional sesuai dengan kode etiknya. Hadirin yang saya hormati, bersama ini saya harapkan masyarakat di wilayah Kecamatan Bukit Santuai bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan terbaik, tentunya dengan infrastruktur yang memadai, pelayanan prima, dan kelengkapan peralatan kesehatan sebagai modal utama. Bapak Bupati Kutai Timur yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, perlu kami sampaikan pula bahwa pembangunan pospol dan posramil Kecamatan Bukit Santuai masih dalam proses, belum selesai, sehubungan minimnya dana untuk lanjutan pembangunan, yang mana pada awalnya pembangunan pospol dan posramil dananya bersumber dari bantuan pihak perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Santuai, serta dukungan bantuan material dari kepala desa dan warga masyarakat Kecamatan Bukit Santuai. Untuk itu, besar harapan kami kiranya Bapak Bupati Kutai Timur mendukung dan memberi solusi kepada kami sehingga pembangunan pospol dan posramil tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Tabe selamat ningunalatai salam sahujud karena dia malimpang. Adin Katalino Bacuramin Kak Suraga bahasa ingat Kajibata. Arus. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Bupati Kutai Timur, yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili, yang terhormat Camat Bukit Santuai beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Damang dan Jade Kecamatan Bukit Santuai, yang terhormat
para ketua organisasi profesi kesehatan se-Kabupaten Kota Timur, yang terhormat Kepala Pusmas UPT Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Timur, tim penggerak PKK Kecamatan Bukit Santuai, lintas sektor dan kepala desa se-Kecamatan Bukit Santuai, yang terhormat pimpinan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridhonya kepada kita. Karena atas izinnya kita semua masih diberi kenikmatan, terutama nikmat iman, sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir pada acara peresmian gedung baru Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, izin kami menyampaikan bahwa Puskesmas Tumbang Penyahuan merupakan salah satu puskesmas dari 21 puskesmas di 17 kecamatan se-Kabupaten Kota Timur. Puskesmas ini dibangun pada tahun 2008 dan mulai dioperasionalkan tahun 2009 sebagai salah satu kelengkapan dari terbentuknya Kecamatan Bukit Santuai. Adapun wilayah kerja puskesmas ini mencakup 14 desa se-Kecamatan Bukit Santuai. Namun di dalam perjalanan ternyata gedung Puskesmas Tumbang Penyahuan yang selama ini digunakan hampir setiap tahun terendam banjir, bahkan terkadang hingga 3 sampai 4 kali dalam setahun. Kondisi ini tentunya mengganggu pelayanan kesehatan di Kecamatan Bukit Santuai, terutama Desa Penyahuan dan sekitarnya. Dengan berbagai pertimbangan dan dukungan baik dari Pak Bupati, pihak kecamatan, dan Kepala Desa Tumbang Penyahuan, maka pada tahun 2002 ini gedung Puskesmas Tumbang Penyahuan direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Puskesmas Tumbang Penyahuan ini juga merupakan puskesmas non keperawatan, namun tetap menyediakan layanan one day care atau layanan perawatan 1 hari, terutama untuk ibu bersalin. Hal ini mutlak dilakukan di setiap puskesmas sebagai antisipasi untuk kasus yang memerlukan perawatan sementara sebelum dirujuk atau diperbolehkan pulang. Bapak Bupati, izinkan juga bahwa ini adalah pembangunan awal untuk Puskesmas Tumbang Penyahuan. Tentunya ada beberapa kekurangan yang ada di sini, baik rumah dinas dokter, rumah dinas perawat, dan nakes lainnya. Kemudian ada juga pagar yang memang belum kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang atau waktu-waktu yang memang dana kita mencukupi, maka mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Bapak Bupati yang kami hormati, pada kesempatan ini pula perkenankan kami menyampaikan terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Kota Timur. Secara fisik, bangunan 12 puskesmas sudah mengikuti standar peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. 1 puskesmas sedang dalam proses peningkatan bangunan tahun ini. Jadi semua bangunan-bangunan yang baru ini adalah merupakan prototipe dari Kementerian Kesehatan. Dan 8 puskesmas yang masih menggunakan standar bangunan puskesmas lama. Kemudian untuk puskesmas akreditasi ada 19 puskesmas sudah terakreditasi dan 2 puskesmas masih belum diakreditasi. Ini mengingat ada puskesmas Tumbang Penyahuan dan puskesmas Tualan Hulu yang memang dikarenakan COVID-19 beberapa waktu yang lalu sehingga akreditasinya tertunda. Kemudian dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi telah dilakukan melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran, rujukan ibu hamil, dan peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil di fasilitas kesehatan primer. Perlu juga kami sampaikan Pak Bupati, di puskesmas di wilayah Puskesmas Tumbang Penyahuan ini kita sudah ada rumah tunggu kelahiran bagi masyarakat yang memang ingin mendapatkan pertolongan kebidanan persalinan, maka keluarganya bisa menginap di rumah tunggu tersebut. Mereka juga diberi makan 3 kali sehari gratis.
Kemudian Puskesmas kami juga menyediakan fasilitas USG di Puskesmas secara bertahap dan peningkatan kapasitas tenaga dokter dan bidan di Puskesmas. Kematian ibu pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun kematian bayi lumayan agak meningkat. Pada tahun 2021 terdapat 20 kasus kematian ibu dan 95 kasus kematian bayi. Sebagian besar kematian itu disebabkan karena perdarahan dan tekanan darah tinggi, serta beberapa kasus karena COVID dan ada kasus komplikasi penyakit tidak menular. Sedangkan pada tahun 2022 ada 11 kematian ibu dan 108 kematian bayi. Penyebab kematian ibu tersebut karena perdarahan, sedangkan untuk kematian bayi disebabkan oleh aspeksia, ARDS atau sindrom kegawatan pernapasan akut, dan lahir prematur. Semoga pada tahun 2023 ini kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kota Timur terus menurun seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Bapak Bupati dan hari yang kami hormati, pada saat ini kita memang dalam rangka Hari Gizi Nasional terkait dengan stunting. Berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, terjadi penurunan status pendek dan sangat pendek pada bayi balita, yang mana pada tahun 2021 sebanyak 26% dan pada tahun 2022 menjadi 22%. Kemudian berdasarkan ESGI tahun 2021 kita masih 33,5%. Alhamdulillah Pak Bupati, kami baru dapat kabar hari ini SSGI kita tahun 2022 menurun dari 33,5% menjadi 27,2%. Ini adalah keberhasilan kami dalam tim P2S di Kabupaten Kota Timur yang selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan dalam upaya pencegahan penyakit bersumber lingkungan, upaya peningkatan kesehatan promotif dan pencegahan penyakit preventif terus dilakukan dengan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai dengan tahun 2022 telah ada 25 desa yang tidak lagi diambil di tempat terbuka atau open defecation free ODF. Namun untuk 4 pilar STBM lainnya, yakni penyediaan air bersih rumah tangga, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga masih terus dilakukan pemicuan dan pergerakan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk tingkat partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, berdasarkan bayi balita yang ditimbang, penduduk usia produktif dan lanjut usia yang mendapatkan screening atau cek kesehatan terjadi peningkatan, namun masih tergolong rendah. Bayi balita yang ditimbang dan mendapat pelayanan sesuai standar 63,8%. Usia produktif yang di screening 68,5% dan usia lanjut di screening 70,9%. Sedangkan posyandu aktif yang dihitung dari ketersediaan kader di posyandu, keaktifan masyarakat di posyandu, ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, imunisasi bayi, pasangan usia subur berkabi, dan adanya pengembangan program posyandu baru 83 posyandu dari 317 posyandu, sekitar 26,2%. Di sisi lain, penyakit hipertensi telah menjadi nomor 2 dalam 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Kota Timur, sementara penderitanya yang rutin berobat hanya 52,3%. Sedangkan penyakit terbanyak pertama adalah infeksi pernapasan atas yang biasanya terkait dengan musim dan cuaca. Kami berharap dukungan lebih banyak dari para kepala desa dan tokoh masyarakat dalam menggerakkan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan, terutama untuk cek kesehatan. Sangat baik jika masyarakat rutin cek kesehatan sebelum adanya gejala sakit yang dirasakan, agar diketahui lebih awal kondisi yang dimiliki masyarakat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di bidang kesehatan. Kami juga ucapkan terima kasih dan penghargaan pada Pak Bupati yang mana telah membantu di dalam penyediaan untuk relokasi gedung Puskesmas Tumbang Panyawan ini. Semoga amal usaha semuanya diterima Tuhan yang Maha Kuasa dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pada saatnya nanti kami mohon kesediaan Bapak Bupati Kota Waringin Timur untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus meresmikan pemanfaatan gedung baru Puskesmas Tumbang Panyawan Kecamatan Bukit Santuai ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita memperkenalkan salam Dayak Kalimantan, ya. Mungkin Bukit Santuai jarang mendengar ini. Tabe selamat ligunalatai, salam sahujud kereneng melempang. Adil Katalino Bacaramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Arus. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Timur. Langsung saya perkenalkan saja, karena ini baru kali ini ke Tumbang Panyawan agak lengkap. Berdiri Bu, ini Ibu kenal nggak? Ini Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kota Timur. Nah, orangnya masih muda, cantik, tapi jangan macam-macam. Ampun, Abang Gagah sudah ampunnya. Nah, itu sudah punya suami. Di sampingnya Pak Sekretaris Daerah. Nah, yang muhanya pina imut-imut nih. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Timur. Jadi Pak Sekda. Di sampingnya lagi, ini mungkin dikenal karena pernah tugas dari pedalaman dari Tumbang Boloi. Diana, tapi Diana ini laki-laki, Diana Setiawan, asisten pemerintahan dan Kesra. Di sampingnya tadi sambutan sudah disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pak Umar Kadri. Kalau sempong nggak usah aku kenalkan. Di sampingnya, di belakangnya itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agus Tangkasiang. Di sampingnya lagi Kepala Dinas PUPR. Nah, ini ngurus jalan, jembatan segala macam, Pak Kaspoljen. Di sampingnya, nah ini kalau ada yang bikin bengking orang Bukit Tumbang Panyawan boleh aja, kenanya Duda ini, Duda keren. Juni Tangkerek, Kepala Dinas Perhubungan. Di sampingnya itu Kepala Bapeda Likbanda. Ini kalau dulu Kepala Bapeda Ropik. Di sampingnya lagi ada Bujang, di sini aja Bujang di rumah ada bininya. Di sampingnya ada Komarudin, Kepala BKP SDM atau dulu sebut BKD yang mengurus pegawai. Nah, di sampingnya lagi Kepala Dinas Sosial ini Wiono. Boleh jam ngaku bujang asal di rumah kada ribut. Di sampingnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM itu Ibu Rusmiati. Aku kenalkan Kepala Dinas dulu. Di sampingnya lagi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ibu Rusi. Nah, di sampingnya lagi Kepala Dinas Pendidikan Ibu Susi, lain Susi Menteri Perikanan lah lain. Ini Susi Sampit, Menteri Kotim.
Nah di sebelah sana lagi, wah ini lain opini tapi kerjasama dengan kita, Kepala BPJS Kesehatan. Nah nanti saya umumkan bahwa kita sudah berubah pakai BPJS Kesehatan. Nah di belakang sana ada Kepala Damkar. Ah itu kesini itu dengannya lah. Kewianan. Lehak itu dengat. Iya awan camat Bukit Sentuai kayak. Namun gitu dia kesini. Nah karena selundik karena anu tuh nih. Nah yang lain-lain ini ada juga anu Kepala BPBD Rihel ini penunjuk jalan. Jadi tadi kita kesini baru sampai kalau kena dari Rihel. Jadi kalau di bawah Rihel sasat dulu kita. Di sampingnya waktu Kecamatan Uboy bilang saya silau aku Kepala Dinas Perikanan Sarwa Uboy. Nah ini ada duda ini, ada bininya. Tapi di sini bujangannya. Nah dari semua itu ada kepala dinas lagi. Setelah itu ada kepala bidang, ada kepala bagian. Nah ada khusus, nah hendak tinggal di Bukit Sentuai tapi eselon udah terlanjur tinggi. Staf ahli bupati itu paling tinggi dari semua yang lain. Bandirijah. Nah kalau yang lain tadi kan ada kepala dinas, ada sekda. Kalau ini staf bupati. Jadi satu-satunya staf bupati yang ikut ke sini. Pak Camat beserta jajaran unsur Muspika, Forum Kecamatan, saudara-saudara yang saya hormati, warga Desa Penyehuan, Kepala Puskesmas dan seluruh jajaran, seluruhnya warga Tumbang Penyehuan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya di siang hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan keselamatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka peresmian Puskesmas Tumbang Penyehuan Kecamatan Bukit Sentuai. Dan kita bersyukur karena beberapa waktu yang lalu bahwa PPKM di seluruh Indonesia ini dicabut oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada lagi COVID-19 walaupun saat ini masih dalam suasana pandemi, tapi mudah-mudahan sudah tidak ada lagi tidak terjadi kenaikan secara signifikan. Mundur aja Bu, panas Bu, sian anu behirang pian mulik kena. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, kita hari ini bersyukur kenapa? Karena kemarin begitu saya jadi bupati, saya meninjau saat itu tadi sebagaimana laporan Kepala Dinas Kesehatan bahwa Puskesmas Tumbang Penyehuan ini sampai 3 kali dalam 1 tahun banjir. Nah, makanya kemarin langsung kita programkan. Terima kasih Pak Kades Tumbang Penyehuan, Pak Sempong yang berkenan ya sebagian dihibahkan tanahnya juga kalau kita hitung harga. Saya kemarin secara swadaya bersama Kepala Dinas Kesehatan membeli ini supaya puskesmas itu pindah ke atas bukit ini supaya nanti tidak lagi kena banjir. Karena bagaimana melayani masyarakat dengan baik tentang kesehatan kalau posisinya banjir. Dan alhamdulillah hari ini kita meresmikan Puskesmas Tumbang Penyehuan ini. Dan selanjutnya juga masyarakat khususnya di Desa Tumbang Penyehuan, karena ibu kota Kecamatan Bukit Sentuai kan saat saya datang kali ini saya tadi melihat tiang listrik sepanjang jalan. Sudah berlistrik lah? Belum? Loh. Belum nyala kah? Apabila nyala? Hah? Oh, belum nyala lah. Nak enak mendadak PLN supaya bulan depan lah. Kalau bisa Februari paling lambat bulan 3 sudah menyala lah. Harus menyala ini. Nah, kemarin kita mati-matian berusaha supaya ini bisa. Jadi ikan buat binian dari mana? Oh, AWL. Terima kasih dari perusahaannya. Oh, dijemput ke Kesra, aduh mudah-mudahan. Ulah kita cemburu aja biar kamu. Oh, berarti belum menyala listriknya.
Ini ada 3 nih, tumbang Panyahuan, tumbang Keminting dengan tumbang Haluan. Tanah Haluan. Tanah Haluan lah. Ulun sengaja aja supaya tahu kedengarannya. Tanah Haluan dan tumbang Haluan. Rupanya ingat Tanah Haluan. 3 ini sudah dialiri, tapi mungkin penyalaannya nanti bisa saja apakah diresmikan camat saja atau kapan perlu bupati yang datang. Karena hubungi lagi Kanwilnya Banjarbaru kalau bisa secepatnya dinyalakan listrik ini, karena jaringan anunya sudah ada, tinggal menyalakan saja ke rumah-rumah masyarakat. Karena kalau sudah listrik masuk, nah ini salah satu langkah kemajuan untuk Kecamatan Bukit Santuai. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya puskesmas ini, mana kepala puskesmasnya? Sini. Ya, sudah lama tugas ini. 12 tahun Pak Kadis. Ada hendak pindah kan enggak? Kena dulu. Baru aja diresmikan hendak pindah, sayang. Ini para kakung. Kenapa bilang lagi para bupati mengenai acara ini? Nah, kekurangannya Pak Sekda yang kulihat nih papingnya belum sampai ke sana. Apalagi yang kurang? Rumah dinas ya. Pak Kadis tolong diingatkan paling lambat tahun depan. Nah, sekarang puskesmas yang sana masih bisa digunakan untuk tempat tinggal. Sementara lah 2024 tahun depan usahakan ini rumah dinasnya sudah di sekitar sini. Tanahnya masih cukup kan? Nah, dahulukan rumah dinas dulu. Kalau pagar nanti kita coba. Ini perusahaan yang hadir siapa? AWL, ada lagi BAT hadir nggak? PT BAT. Apa perusahaan yang ada di sini? Pak, PLT Camat, siapa perusahaan di sini? Ada orangnya? Sarpatim. Kenapa dikirim bibinyan semua? Ini supaya jangan dicatok bupati rumahnya nih. Karena dicatoknya. Nah, terima kasih atas kehadiran perusahaan juga sumbangsi, karena kemarin saya dengar untuk meratakan lokasi ini dari pihak perusahaan. Nah itu, jadi, nah berarti ini rumah dinas. Kalau pegawainya cukup nggak? Kurang. Masih kurang. Kurang itu apa? Bidan, perawat. Dokter belum ada? Dokter belum ada Pak Kadislah? Hah? Ada 3 puskesmas, jadi sabar aja. Kalau kita usahakan nanti untuk menempatkan dokter di sini, tapi kita bangun dulu rumahnya supaya karena dokternya datang baru rumahnya kan ada aja, rumah dinasnya. Tolong ini tadi sudah disampaikan Pak Camat, paling tidak pelayanan 1 hari bisa dilakukan dengan dana berapa? Karena 2,4 ini luar biasa ya. Di sana kadang-kadang saya lihat bangunan dengan 4 miliar masih tidak representatif ini. Ini bagus, padahal kalau dilihat ini material kan jauh di bawah. Nah berarti yang pelaksana ini bagus Pak Kadis, ini jadi catatan kita 2,4. Ini kan masih becek nih. Usahakan Pak Sekda di perubahan dibantu tahun ini juga. Tapi untuk rumah dinas itu berapa ratus juta Pak Kadis? 300 sampai 400 berarti lelang. Nah ini agak kesulitan, tapi kita usahakan ya paling tidak gunakan puskesmas sana dulu dengan rumah dinas sebagai kepala puskesmas, gunakan itu semaksimal mungkin untuk bisa menjadi rumah dinas dulu. Ini jaringan listriknya sudah masuk lah, cuma belum nyala aja. Genset ada nggak di sini? Ada ya. Nah, jadi nanti kita usahakan perumahan dokter maupun perawatnya di sekitar sini aja. Jadi tidak jauh pelayanan, karena umumnya kecuali yang memang orang Tumbang Panyahuan menjadi perawat di sini, silakan dia pulang ke rumah. Kalau yang dari luar otomatis harus tinggal di rumah dinas. Bapak Ibu dan hadirin, ayo silakan duduk ya, sudah. Makasih lah. Selanjutnya saya informasikan kepada masyarakat juga khususnya di Tumbang Panyahuan dan Kecamatan Bukit Sundar pada umumnya, bahwa mulai kemarin tanggal 7 Januari berkat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Timur
ini kita untuk berubat ya, bagi yang terdaftar di JKN ya itu tidak perlu lagi membawa kartu BPJS, cukup dengan KTP. Makanya bila sudah punya KTP, jadi harus teke KTP lah, harus teke. Oh, mikir hindai, mun hindai perlu teke kepala dinas pendudukan kan. Nah jadi tolong kepala desa yang ada di Bukit Santuai, Kecamatan Santuai, didata warga masyarakat yang belum ada mempunyai KTP, supaya nanti komunikasi lewat camat, ini koordinasi dengan dinas pendudukan, kapan waktunya listrik sudah masuk, apalagi ini sudah tidak blank spot kan, nanti supaya dilakukan perekaman di sini. Jadi yang dari hulu-hulu, dari tanah haluan segala macam itu turun ke sini, biar nanti di sini diadakan perekaman KTP, supaya semua masyarakat mempunyai KTP. Kalau terjadi sakit dan segala macam cukup dengan KTP saja, tidak perlu lagi kartu BPJS. Kalau tidak ada KTP, paling tidak dengan nomor induk itu kependudukannya ya, NIK atau dengan apa itu kartu keluarga, pokoknya bisa saja, bisa semua, tidak ada yang sulit, kecuali manusianya itu tidak ada identitasnya sekali. Kenapa boleh buat nah jadi ini saya juga mohon perhatian, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kesehatan sudah ada penurunan tentang stunting, tapi saya informasikan ini berdasarkan pendamping stunting. Mana pendamping stunting? Bukit Santuai ya, ini Kabupaten Kultim. Kalau berarti luas tanggung jawabnya. Ini di khususnya Kecamatan Bukit Santuai ini ada 5 desa. Ini mohon perhatian. Yang pertama Tumbang Kania, lalu Tanah Haluan. Tapi Tanah Haluan kan masuk listrik dengan anak. Jangan masuk listrik berarti anak berkurang tuh, karena tarang udah rumah. Kalau kadap, namun kapot kan jatuh pikiran beken nih. Ayo. Tumbang Tawan, Tumbang Saluang, Tumbang Getas. 5 gitu masih gantung stunting ya. Nah maka TG hendak jadi tentara, nah tapi gantung biti. Nah itu harus karena menhuras karena stunting, kue hendak jadi dokter, hendak jadi polisi, hendak jadi tentara, ukurannya dia sampai. Nah jadi itu harus lah. Heto LGBT warga, heto, mina, heto kau, ikau jemput, ayo di topi hijau. Elah di pander di sare kayak itu. Itu. Itu, dame nih. Nak bahasa nih. Hanjak agak teh bila jadi nyala listrik lah. Hanjak ya, hendaknya belawak. Hendaknya belawak lah. Kata itu mapana lampu. Anu Tegas Surya teh. Apa mic? Mengalihkan karaoke mic. Oh jadi tenaga surya lah. Oh tengok ning Allah ya. Tapi horas dinun lah tah. Oh horas warga teh dinun tenaga surya. Oh iya. Nah karena mun di listrik tuh mudah-mudahan bulan telu tuh karena jadi menyala. Dosa handai pakai pakai apa narate surya. Jadi tahun nengak kan lewu dihindai tamil listrik lah. Oh tahu lah. Oh nengak karena jadi narek ya guna. Nah sawera ya. Oh kau cuman jo justru hijau udah banyak ya, bener tabela. Kasih lah. Ya mudah-mudahan bulan dan hanjak dia mun puskesmas jadi teh tak tuh. Hanjak ya, ini berbeda nih juga itu terdalam kan melanjung dari itu. Bohen. Kalau mun dia kutip itu maju itu dia manu pelebaran lewu tuh karena iyo si pendak itu banjir leteng kayak itu lah kan senam olahraga gitu menanjong barang lah ya lah ya makasih lah ya kak ya nah jadi dan selanjutnya saya informasikan dengan Pak PLT Camat
kepala desa juga bahwa mulai tahun ini tidak ada lagi desa yang tidak kebagian dana APBD. Jadi harus dipahami itu bukan uang itu kita kasih untuk desa, tidak, tapi kegiatan. Misalnya di desa itu jalannya belum ada. Kalau belum perlu jalan mungkin perlu mobiler bangunan SD atau rumah guru. Yang penting ada dana masuk gitu. Setiap desa tidak ada lagi dana, tidak ada masuk dana tahun 2023 ini. Semua desa. Ya. Ini instruksi saya kepada tim anggaran dan ini sudah dianggarkan. Jadi nanti desa-desa menyesuaikan kebutuhannya. Kalau misalnya ini tidak ada rumah guru, bangun rumah guru. Tidak ada mobiler atau sekolahnya yang perlu direhab, atau misalnya jembatan, atau misalnya peningkatan jalannya. Mudah-mudahan tahun depan kita akan tingkatkan lagi, karena insya Allah tahun ini mudah-mudahan di kota hampir semua sudah selesai, tinggal beberapa gang atau jalan saja yang perlu peningkatan. Nanti sisanya, dan kita lebih banyak nanti tahun depan mengarahkan ke daerah hulu maupun daerah selatan, utara maupun selatan, itu yang masih tertinggal. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak PLT Camat bahwa saat ini sedang membangun pospol ya, dengan pos Ramil. Posisinya di mana? Di sebelah situ ya. Sampai saat ini pembangunannya sampai mana? Sudah pondasi atau sudah mulai kerangka? Sampai dinding. Sudah berapa? Kalau untuk pos Ramil kurang lebih 90%. Pospol? Pospol cuma pasang atap. Tinggal atap aja lagi. Ya, masih atap. Pospol. Masih atap. Ya. Berarti hampir selesai juga sebenarnya. Berarti kekurangan dananya banyak nggak? Berapa diperkirakan Pak Camat? Yang belum itu kan yang pospol, untuk pospol itu dinding dengan lantai. Dinding dan lantai berarti lumayan banyak masih. Begini ya untuk pospol, nanti Pak Sekda dicek dulu apakah boleh kita di perubahan nanti memberikan dana hibah untuk menyelesaikan pospol dengan pos Ramil ini. Misalnya kita kasih 100 juta, apakah boleh di dalam ketentuannya? Apabila boleh nanti saya jamin akan saya kasih ya. Apabila tidak boleh, nanti saya dengan pimpinan AWL, dengan bosnya dan Pak Sanjaynya mungkin itu. Kalau dengan GM aja ndak berani. Tapi kalau dengan ownernya, mungkin nanti bisa saja kita bantu untuk dari perusahaan, dari AWL, PT BAT, atau apa saja yang ada di sini termasuk KTR ya. Itu untuk yang pos Ramil dan pos Pol. Karena ini jauh, jadi harus ada anggota kepolisian maupun TNI yang ada di sini untuk mengawal itu. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kita bersyukur karena Tumbang Panyahuan sudah terjadi peningkatan. Pertama, puskesmas sudah sangat, untuk ukuran di hulu ini sudah cukup mewah, dan insya Allah nanti bulan 3 bulan Maret sudah tidak lagi pakai solar cell, sudah pakai listrik PLN. Ya, jadi mudah-mudahan, dan harapan saya tolong tadi angka stunting itu supaya bisa kita kerjasama dengan kepala desa juga menganggarkan di APBD desanya supaya itu juga dikeroyok bagaimana menurunkan angka stunting itu sehingga anak-anak kita jadi sehat. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mungkin itu beberapa yang saya sampaikan dan disaksikan kita semua yang hadir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Puskesmas Tumbang Panyahuan Kecamatan Bukit Santuai dengan ini saya resmikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.